Shalom, shalom, shalom. Siapa yang merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Tuhan mau melihat Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh mengadakan acara pada pagi hari ini di tempat ini untuk merayakan kenaikan Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga, tetapi Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara, tetapi Tuhan, terima kasih buat antusiasnya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini, dan percaya pada pagi hari ini ada maksud Tuhan bagi saya dan saudara. Saya akan memberikan ruang buat Gembala Sidang GPD Hosana Punten ya, yang terhormat Pendeta Muda Elizabeth Mayolina. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita bangun dengan badan sehat, kekuatan yang baru, boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Semua karena siapa? Kurang kenceng. Semua karena siapa? Amin, puji Tuhan. Begitu dong ya. Jadi semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena Tuhan, betul? Jadi kalau kita sehat, semua karena Tuhan. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, dapat penghasilan yang cukup, lebih, kurang, itu pun dari Tuhan. Karena Tuhan kasih kita kesehatan. Jadi mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Ingat terus bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita pada pagi hari ini kita melihat keindahan pohon-pohon yang luar biasa, ada danau, kita menikmati alam yang luar biasa. Siapakah yang menciptakan ini? Tuhan menciptakan itu semua buat siapa? Kita semua yang dicintainya. Sebelum Dia menciptakan kita, diciptakan semua fasilitasnya dulu, ya. Jadi ini buktinya kasihnya luar biasa. Tapi nggak sekedar itu, dosa kita. Ada yang di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan yang nggak pernah berbuat dosa. Tapi siapa yang di sini yang merasa berdosa? Ya, kita semua berdosa. Harusnya kita kalau hukum dosa itu harus mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus mati dan bangkit dan saat ini naik ke sorga karena kasihnya kepada kita, sehingga kita boleh bebas dari perbudakan dosa. Oleh karena itu pagi hari ini kita di sini adalah kita diingatkan Tuhan, ya, bahwa Tuhan lahir, Tuhan mati, Tuhan bangkit dan Tuhan naik ke sorga. Ada tujuannya, ya. Kita semua harus meneruskan perjuangannya, mengenalkan, memberitakan bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Yesus juru selamat manusia. Tidak ada juru selamat yang lain, hanya satu, Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Yesus sudah naik ke sorga, bersyafaat buat kita. Dan kita nggak usah susah, karena apa? Kita nggak ditinggal sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita, menghibur kita, menjalani hari-hari kita yang sulit apa gampang? Sulit. Semakin hari semakin sulit apa gampang? Semakin sulit. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap setia ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus derek gosti. Ikut Yesus terus sampai atau sampai Tuhan Yesus jemput kita, atau Tuhan Yesus nanti datang, kita masih hidup, kita bertemu di udara. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat atensi Bapak Ibu semuanya. Terus semangat, bersatu, penuh kasih, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menghibur. Dan kita pagi hari ini akan merayakan kenaikan Tuhan, dan dengan penuh semangat, dengan hati yang terbuka, biar Roh Kudus akan menjamah hati kita semua. Apapun yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu, Yesus adalah jawabannya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Yang merasa bahagia hari ini, coba lambai tangan, angkat tangan semuanya. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita bersemangat. Tadi kan di mobil sudah duduk berapa menit ya, udah sakit punggung. Nah, sekarang kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita hari ini.
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, waktu Tuhan Yesus mati, bangkit, dan hari ini memperingati hari Tuhan naik ke surga, itu sebagai bukti kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Sama-sama katakan haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Dengan iman katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus saja. Puji Tuhan, kita bisa ibadah lagi bersama-sama semua pada siang hari ini. Bapak Ibu senang? Coba saya mau lihat senyumnya. Puji Tuhan, kita memperingati kenaikan Tuhan. Ini satu keadaan, situasi yang memang harus diperbuat, karena dengan Yesus bangkit dan naik ke surga, kenapa dia perlu konfirmasi kepada murid-muridnya selama 40 hari
Dia ada dalam bumi ini untuk mengkonfirmasi kepada semua murid-murid, aku hidup, aku hidup. Tuhan perlu mengkonfirmasi kepada murid-murid karena murid-murid cukup syok. Mereka lihat satu keadaan yang sangat mengerikan, orang yang begitu hebat di mata mereka, yang mereka udah bersepakat mau menjadikan dia Raja Israel. Orang ini yang akan memulihkan bangsa kita, dan kita akan menjadi satu bangsa yang bebas dari pemerintahan Roma. Sakit gampang, bawa kepada Raja, sembuh. Kurang makan gampang, 15.000 orang makan, dikasih makan 502 ikan, kenyang semuanya. Mati, bawa ke Raja, hidup lagi. Dan dia tidak melihat titik lemah, bahkan titik dosa daripada Yesus. Tapi apa jadi waktu Yesus mulai ditangkap dan mulai disiksa, bahkan dalam satu bantaian yang sangat kecil yang Tuhan alami, dan dia tidak membalas, tidak melakukan perkara apapun, padahal kuasanya luar biasa di dalam dia. Dan mereka menjadi lemah sampai akhirnya mereka disiksa, Yesus disiksa sampai naik ke kayu salib, tidak berbuat apa-apa. Dioposi wong iki, dipilih, kita udah sepakat untuk angkat dia jadi raja, sampai detik ini loh dia nggak buat apa-apa. Dan dia sangat melihat titik lemahnya Yesus itu, sampai dia mati di kayu salib. Oleh sebab itu nggak heran setelah dia mati, semua ngacir, lari, nggak mau mereka mau lihat Yesus lagi. Karena apa? Kalah. Ternyata dia bukan tipe kita sebenarnya, karena dia kalah sampai mati. Kuburan aja nggak punya, minjem kok kuburannya. Mereka cuma hidup di dalam kebanggaan, tapi mereka tidak pernah mendengar, mengingat firman yang Yesus pernah katakan, bahwa anak manusia akan ditangkap, disiksa, dibunuh, dan disalib. Mereka lupa, tapi pada hari ketika anak manusia akan bangkit, mereka lupa semuanya. Petrus yang cangkemnya gede banget, kalau mereka mau menangkap engkau, lewati aku Tuhan. Waduh, ketoke berani bener Petrus ini. Tapi setelah peristiwa itu dia berani menyangkal Yesus sampai 3 kali. Gak ada apa-apanya, baru lihat aja dia udah menyangkal saat itu. Maka itu waktu Yesus bangkit, mereka gak ada yang tahu bahwa itu penggenapan dari firman Tuhan. Kenapa saya mengajak untuk baca Alkitab, supaya kita tahu Alkitab ini isinya apa. Penipuan Kristen itu lahir daripada pengajaran yang diambil dari Alkitab. Kalau kita nggak tahu, kita ketipu oleh orang bisa sesatkan kita. Mereka lupa dengan firman Tuhan semuanya. Jalan ke Emmaus, waktu Yesus datang hampir kunjungi mereka baru ingat semuanya itu. Oh iya ya, mereka ia pernah mengatakan itu, rupanya benar juga. Semua kejadian sampai dia naik ke surga itu ada di dalam nubuatan Alkitab, dan mereka melupakan semuanya itu. Dan memang saat itu tidak pernah ada manusia bisa terbang. Zaman itu belum ada David Copperfield, orang yang bisa terbang itu belum ada. Jadi mereka lihat Yesus naik ke surga, mereka kaget dan mereka kagum. Dan saya membayangkan kalau kenaikan Yesus ke surga itu bukan kenaikan yang pelan-pelan, cepat pasti naiknya. Kalau terus tembus langit, saudara-saudara, tembus langit, orang lihat langit masih hilang. Karena apa? Kuasa yang bangkitkan Yesus itu kuasa yang angkat dia naik ke surga. Tuhan menyampaikan, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi piatu. Dia berjanji, dia menyertai. Karena ini peristiwa yang paling besar. Kenapa besar, saudara-saudara?
Kalau dulu sebelum Yesus naik ke surga, kalau mau undang dia khotbah bisa, tapi mungkin jadwalnya tunggu 5 tahun lagi Pak ya, karena penuh jadwal khotbahnya Tuhan. Semua orang bisa undang dia, tapi waktunya sangat lama. Tapi sejak dia naik ke surga, ada kuasa yang di dalam Tuhan yang menembus waktu dan ruang. Oleh sebab itu pada saat dia bangkit, dia hadir dalam pertemuan murid-murid Yesus dalam ruang tertutup. Mereka takut dengan bangsa Romawi, jadi kalau mereka bikin pertemuan tertutup, tiba-tiba Yesus datang dan wah, mereka kaget. Ada yang menyebut hantu, mereka ada yang teriak ketakutan karena dikira hantu. Dia tembus ruang waktu dan tempat, dia tembus. Ada tiba-tiba, dan dia apa yang dia datang, dia mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan tahu murid-murid sangat ketakutan saat itu dalam kondisi seperti itu. Sampai Thomas yang mengatakan, aku tidak ada percaya kalau aku masukkan tanganku ke dalam lubang tangannya atau lubang kakinya. Kalau Thomas ada dalam pertemuan, Yesus hadir dan Yesus panggil Thomas, Thomas sini. Dia mau meyakinkan Thomas, aku Yesus hidup, aku tidak mati. Maka Yesus bilang pada Thomas, cocokkan tanganmu pada tanganku, jarimu, cocokkan jarimu pada kakiku, suruh cocokkan, supaya Thomas percaya. Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara percaya Yesus? Pernah lihat Yesus? Pernah ada di gereja ya, gambar foto itu ya. Ini ada di belakangnya ya, saudara. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang walau percaya walau tidak melihat. Kira-kira seperti ini nggak Tuhan? Saya nggak percaya, saya belum pernah lihat dia soalnya. Nanti kalau kita naik ke surga, saya akan lihat Yesus. Oh, kayak gini, persis kayak di kamarku Tuhan, persis kayak di gerejaku, persis kayak banner waktu di apa tempatnya namanya, Selorejo. Kalau sama gambarnya saudara-saudara. Terus kalau gambarnya nanti saya sama kayak John Travolta, ya lain lagi ya. Kok Tuhan kayak John Travolta Tuhan? Enggak ketok kayak di rumah saya gambar Yesusnya itu. Kita akan ketemu dia. Satu, dia menembus ruang waktu dan tempat, sehingga dimanapun saudara kita ibadah di sini bukan di gereja, dia ada, dia hadir. Karena dia tembus ruang waktu dan tempat, dia hadir, ada. Dia mau datang dan dia mau datang. Jadi kalau saudara pergi beribadah, hormatilah ibadah itu, karena dalam ibadah itu Yesus mau hadir. Walaupun gereja kita di desa kecil, di gereja yang kecil, bukan di gereja di mega church, gereja yang besar yang daya tampungnya 5.000, 8.000 orang. Yesus ada di sana. Di gereja kecil di Punten, Yesus ada. Amin Bapak Ibu. Yesus hadir. Kita datang untuk jangan hormati, aku datang menghormati pendeta, nggak dapat apa-apa saudara hormati pendeta. Aku datang, aku hormati Tuhan yang datang di sini. Karena Ibrani 11 ayat 6 mengatakan segala sesuatu tanpa iman sia-sia, tidak berkenan kepada Allah. Maka itu kalau datang cari Yesus, Tuhan ada di sini, aku mau menghormati dia. Iman kita tertuju kepada Yesus. Karena dia hadir, karena dia ada. Udah kalau hati udah tertuju menghormati Tuhan, segala kegiatan gereja hari itu, kita punya sikap, kita punya ibadah, kita punya pujian, kita punya pikiran akan tertuju kepada Tuhan, dan kita menghormati dia, dan kita akan mendapat berkat. Karena apa? Kita mengimani Tuhan ada. Dia ada nggak kelihatan dengan mata, tidak terlihat oleh mata, tapi hati kita akan merasakannya. Aku nggak lihat Tuhan tuh, aku
aku nggak rasa seperti kesetrum. Makanya orang gitu, nek ada rasa kesetrum gitu, wah ini ada hadirat Tuhan. Enggak, saudara-saudara, Tuhan nggak datang memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda dia hadir. Tidak, di Alkitab nggak ditulis. Jangan percaya, cari di Alkitab kalau ada. Waktu dia hadir, saudara akan merasa greget-greget, hati saudara akan merasa seperti kesetrum. Enggak, itu pengalaman masing-masing orang. Waktu dia hadir, iman yang akan mengatakan ya dia hadir. Apa? Percaya. Aku percaya dia ada di sini. Aku percaya aku berkenan ada di sini. Karena percaya. Itu kunci kita diberkati dan menikmati Tuhan. Waktu di kamar kita berlutut, sekeliling kamar kita lihat nggak ada orang, sampai atas kita lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Hati kita bisa mengatakan aku percaya, aku ada di kamarku Tuhan. Rasakan Tuhan turun, saudara menikmati kelimpahan hadirat Tuhan. Saya pernah merasakan Tuhan di Puspa Indah pagi-pagi mau ngantar. Saya duduk paling belakang dan saya mulai manggil Tuhan, terima kasih. Saya ada di Puspa Indah, Tuhan ada di sini. Saya mulai diam, saya mengatakan di dalam hati, terima kasih Engkau ada di sini. Saya menangis di Puspa Indah. Saya keluarkan sapu tangan, saya tutup mata, saya menangis. Saya menikmati damai yang besar di Puspa Indah. Terima kasih Tuhan. Perjalanan dari Paku sampai Malang, saya menikmati hadirat Tuhan di Puspa Indah. Apalagi di dalam gereja dan orang mulai menyembah Yesus, orang mulai berdoa, Tuhan terima kasih Engkau hadir. Maka iman kita akan terangkat juga. Karena apa? Kita menikmati manifestasi dari kenaikan Yesus. Dia hadir, dia melewati, tembus dari ruang waktu dan ruang tempat. Dia ada. Sampai saat ini saya mempercayai sekali Tuhan ada di sini. Karena apa? Ada orang-orang, ada pribadi-pribadi yang memuji Tuhan, yang percaya Engkau ada di sini dan dia hadir. Dia mempunyai keperluan yang penting. Karena apa? Ada Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus pada hari Yesus naik ke surga itu. Saat dia naik ke surga, dia meninggalkan kepada kita rohnya. Firman Tuhan menuliskan bagaimana Tuhan mengatakan kepada mereka, engkau jangan pergi, jangan tinggalkan kota ini. Tunggu sampai engkau diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Waktu mereka sedang berdoa, ada caranya berdoa untuk mereka dapatkan roh? Gak ada. Metode-metode tidak ada dituliskan di Alkitab. Kalau ada gereja yang mengajarkan, ya itu urusan mereka sendiri. Tapi di Alkitab tidak pernah ada diajarkan. Kalau mau penuh Roh Kudus mesti begini, mesti begini. Nggak ada metodenya. Murid-murid cuma datang dan berdoa dan memuji, datang berdoa, memuji, menyembah. Semuanya dipimpin oleh Roh Tuhan. Apa yang mereka nikmati? Manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Tuhan kalau datang tidak pernah dengan tangan kosong. Kalau dia datang, dia membawa damai sejahtera. Kalau dia datang, dia membawa sukacita. Kalau dia datang, dia membawa kesembuhan. Kalau dia datang, dia membawa kelepasan. Kalau dia datang, dia membawa satu kebahagiaan yang tidak terkatakan, nikmatnya untuk kita nikmati. Oleh sebab itu, kalau kita datang dalam persekutuan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, dan percaya Dia pun ada dengan kita. Sementara kita berangkat dari rumah, percaya Dia menyertai kita di perjalanan waktu menuju tempat ibadah. Sampai tempat ibadah, saya percaya perkataan yang kita katakan pertama kali datang, kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau hadir di sini, karena Engkau ada di sini, karena saya ada. Yesus mengatakan bahwa supaya di mana aku ada, engkau ada. Yesus katakan itu. Sehingga kita percaya kalau Tuhan datang, kita juga datang. Itu persis yang firman Tuhan katakan, di mana aku ada, engkau ada. Dalam
ibadah yang kita ikuti, kita percaya Tuhan ada dengan kita. Karena apa? Kalau Tuhan datang, Dia akan juga memberkati kita yang datang bersama-sama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersyukur karena apa Dia perbuat semua itu. Karena Dia sangat mengasihi kita semuanya. Dia tidak pernah mau ada sendiri dan tidak ada saudara dan saya. Dia mau di mana saya ada, engkau pun ada. Sampai di surga nanti, itu sebabnya Tuhan persiapkan kita supaya waktu di surga nanti yaitu Tuhan berdiri dan Dia mau saudara dan saya juga ada di surga untuk berdiri bersama-sama dengan Dia. Ini kunci yang paling indah, supaya di mana aku ada, engkau ada. Amin, Bapak Ibu. Supaya di mana Tuhan ada, kita juga ada di situ. Dan Dia memberikan rohnya kepada kita. Banyak orang ngerasa nggak layak menerima roh Tuhan. Terlalu besar, terlalu suci. Siapa bilang? Lebih rindu Tuhan berikan rohnya dan penuhi kita. Itu hanya buat pendeta-pendeta. Tidak. Banyak kesaksian mereka mendapatkan roh Tuhan walaupun bukan di gereja. Doa 10 hari yang kita akan adakan itu menandakan Yesus ada. Datang pada jam doa itu. Siapa yang rindu dengan roh Tuhan, Dia mau datang. Bukti kita rindu untuk minta roh Tuhan ada, kita ada. Caranya gimana? Metode dipenuhkan Roh Kudus itu tidak ada di Alkitab, Bapak Ibu. Tidak ada. Cari Dia dengan kerinduan. Aku mau engkau ada dalam hidupku. Waktu kita datang itu bukti kita rindu dengan Dia. Dan Tuhan pasti terus akan merindukan saudara dan saya. Sehingga waktu kita datang juga kita mempunyai hati yang sama. Rindu untuk bertemu Dia. Dan Dia akan datang, Dia akan penuhkan kita saat itu. Minta kepadanya. Puji Dia, sembah Dia. Maka Dia akan hadir. Dan Dia akan penuhkan kita semuanya. Apa itu? Memperlengkapi gereja Tuhan akhir zaman. Gereja Tuhan akhir zaman ini akan diperlengkapi. Gembala, pendeta yang besar pun tidak bisa memperlengkapi jemaatnya. Gak bisa. Saudara tidak bisa memperlengkapi saudara. Hidup saudara untuk kedatangan Tuhan nanti. Tidak ada yang bisa. Bahkan pendeta besar pun tidak bisa memperlengkapi dirinya. Harus ada Tuhan sebagai raja gereja, kepala gereja yang memperlengkapinya. Oleh sebab itu kalau saudara datang ke gereja dan saudara menikmati hadirat Tuhan, Tuhan sedang memperlengkapi. Apakah cuma orang dewasa? Anak-anak sekarang banyak yang sudah mengalami Tuhan. Banyak mereka yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Masih kecil mereka. Tapi anak-anak ini merindukan Tuhan. Dan anak-anak ini diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak melihat waktu, tempat, waktu kita mulai datang kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan dan Tuhan hadir memperlengkapi saudara dan saya. Ingat, pendeta tidak bisa memperlengkapi saudara semua. Tuhan sanggup. Karena Dia pemilik roh itu. Dan Dia tahu kita memerlukan kelengkapan rohani menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Kapan itu waktunya saya tidak tahu. Alkitab tidak menuliskan, Yesus pun tidak mengatakan. Aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kapan waktunya tidak tahu. Kelengkapan ini diperlukan bukan hanya saat Yesus akan datang, saat kita dipanggil Tuhan. Apakah kita sudah siap? Persis seperti apa yang Tuhan mau, kelengkapan kita. Sehingga kita dibawa Dia masuk ke dalam surga. Sehingga segala kekurangan diperlengkapi oleh Tuhan saat Dia datang masuk di dalam hidup kita. Buka hati kita buat Tuhan. Sehingga kenaikannya ke surga. Sebagaimana Dia akan datang kali yang malaikat mengatakan, sebagaimana Dia naik ke surga, demikianlah Dia akan kembali dengan cara yang sama. Saudara dan saya akan bisa melihat Tuhan datang dari langit sana. Firman Tuhan menuliskan akan ada ribuan malaikat
dan orang-orang kudus dan balai tentara surga akan memenuhi langit kita ini. Mereka bersukacita mengantarkan Tuhan turun ke dunia ini. Buat apa? Menjemput saudara dan saya. Begitu kelas yang sangat tinggi, karena Tuhan mau memuliakan gerejanya, umatnya yang selalu merindukan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia ada di sini. Sampaikan, ungkapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Sampaikan siang ini kepada Tuhan. Aku merindukanmu. Oleh sebab itu Dia mengatakan Dia tidak meninggalkan. Tetap Dia punya urusan. Buat siapa? Di bumi ini urusannya buat saudara dan saya. Maka itu Dia berikan rohnya kepada kita. Untuk apa? Untuk membuktikan aku tidak tinggalkan kamu. Aku berikan roh. Rohnya itu rohnya Tuhan. Rohnya sendiri yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Setiap pribadi mempunyai keperluan. Tapi keperluan apa yang paling tinggi yang saudara rasa saudara perlukan? Saudara bisa sampaikan kepada Tuhan, aku perlu Engkau. Hanya Engkau yang aku perlu. Karena tidak ada yang dapat menolong saya. Karena tidak ada yang dapat membantu saya. Tidak ada yang dapat menguatkan saya. Tidak akan ada yang dapat menguatkan saya sehingga saya menang dari satu persoalan kepada persoalan yang lain. Bahkan firman Tuhan menuliskan bahwa Dia menjadi pendoa syafaat. Kita aja malas doa syafaat, mungkin. Tapi Tuhan sudah jadi doa syafaat. Sejak Dia naik dari surga sampai saat ini, Dia menjadi pendoa syafaat untuk saudara dan saya. Dan nama kita disebut oleh Dia saat Dia berdoa. Supaya apa? Supaya Dia ada untuk saudara dan saya. Supaya Dia ada sebagai penolong satu-satunya yang tidak pernah tergantikan. Seperti Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji, itu janji Tuhan, gak sembarangan, jangan anggap remeh. Itu janji yang benar, yang pasti, yang terlaksana dengan iman kita karena kita percaya. Kenapa kita gak menikmati janji itu? Kita tidak percaya kepada janji firman Allah itu. Kalau kita mempercayai, janji itu akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Dalam hal apapun, percayalah, Dia berjanji tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Yang membuat kita mendapat penghalangan untuk tak menikmati pertolongan Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang mempunyai percaya yang radikal, yang sungguh-sungguh. Kalau bukan Tuhan tolong, aku tidak tertolong Tuhan. Maka dengan pasti Dia datang untuk menolong kita, karena itu sudah janjinya Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semuanya diberkati oleh Tuhan saat pagi hari ini. Mari lambaikan tangan yang merasa diberkati Tuhan. Sudah capek? Biar nggak capek duduk, karena tadi saya duduk aja saya nyenggol-nyenggol buli ya Bu, kaki saya geringingan gitu. Saya sih rodok-rodok enom, apalagi yang sepuh ya. Mari yang muda-muda kita berdiri semuanya, kita melemaskan kaki ya. Yang merasa muda berdiri, yang merasa muda, yang enggak berdiri berarti merasa enggak, saya enggak ngomong gitu ya. Tanya dulu, tangan kanannya mana? Iya, tangan kirinya. Berarti semua pinter loh, tahu mana kanan mana kiri ya. Nanti kalau saya bilang ke kanan, kita goyangnya ke kanan ya. Kalau saya bilang ke kiri, berarti goyangnya ke kiri. Bapak-bapak boleh gabung yuk, biar lemes kakinya. Monggo, semuanya masih muda loh. Mari silakan. Yuk. Semua menari yuk. Semua menari, kita ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Sekarang ke kiri. Semua menari. Semua menari, belum ke kiri, ke kiri, ke kiri, tunggu apa-apa. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, puji namanya. Sekali lagi, sekarang ke belakang. Semua menari,
kita ke belakang, ke belakang, ke belakang, awas belakang dan ke belakang, ke belakang, ke belakang. Puji namanya. Kembali ke depan ya. Semua menari, semua menari, kita ke depan, ke depan, ke depan, ke depan dan ke depan. Terus sampai bertemu. Puji namanya. Benar lagi. Semua menari, semua ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus bawah, terus dan ke bawah, terus belum ke bawah. Puji namanya. Belum, masih ke bawah terus sampai naik. Semua menari, semua menari, kita ke atas ya, pelan-pelan ditarik ke atas dan ke atas, ke atas, ke atas. Puji namanya. Sudah enggak capek kan dengkulnya? Tambah capek. Tadi semua merasakan angin semilir di sini enggak? Ada yang merasakan? Yang paling merasakan Bu Rini sama Bu Eli karena bawa kipas angin tadi tak lihat. Nah, sekarang bayangkan kita berada di tepi danau. Memang kita di tepi danau ya. Kita di tepi danau, angin sepoi-sepoi. Misalkan angin itu berhembus dari sebelah kanan, berarti biasanya gerakan kita kemana? Pinter. Jadi kalau ada angin ke kanan, kita geraknya ke kiri, gitu ya. Kalau ada angin dari kiri, berarti kita kemana? Ya. Jadi sekarang kita mau gandengan supaya enggak ucul. Nah, betul. Kalau dari belakang berarti kita, iya. Kalau dari depan berarti kita, iya. Yuk gandengan, gandengan. Biar enggak oleng gandengan, ayo Pak Dan. Bapak-bapak juga boleh loh. Tunggu abah-abah saya, nanti kalau saya bilang ada angin dari kanan, berarti ibu-ibu harus konsentrasi, kita geraknya kemana? Oke, yuk siap ya, konsentrasi. Kita sekarang berada di tepi danau yang sejuk. Iya. Dan tiba-tiba angin ada dari sebelah kiri. Iya. Oke, enak-enaknya angin dari sebelah kiri, ada angin dari sebelah kanan. Iya. Kemudian angin dari depan. Salah. Angin dari depan berarti. Oke. Berarti kurang konsentrasi ya. Terus ada angin dari kiri. Ya, kemudian ada angin dari kanan. Iya, ada angin dari belakang. Ada angin dari depan. Ada angin puting beliung. Ternyata begitu ya angin puting beliung sini. Pokoknya semua sudah pernah kena angin puting beliung. Oke, sekarang semua ternyata konsentrasi. Nanti soalnya lebih dari satu. Matius. M. Betul. Markus. Waktunya harus cepat ya. Oke, tak ulang. Sekarang satu kali lagi dari sini. Yerobeam. Hurufnya apa? C, Y, E, U, B, A, M. Rehabeam. Salah. Sebenarnya Rehabeam. Oke, 1-0 ya. Sekarang ganti. Tesalonika. Mesopotamia. Salah. Oke, sudah ketahuan pemenangnya. Jadi 2-0. Silakan duduk. Tunggu yang sini yang menang jangan duduk dulu. Kak, tolong ambilkan hadiah. Menari, semua menari kita ke kanan, ke kanan,
Yang tadi belum ikut bisa ikut. 1, 2, 3. Sudah disimpan dulu ya Bu. Ayo teman. Ikat kumbahan Mbak. Ayo. Enggak boleh. Bukannya di sini. Sudah. Sekarang dipraktekkan dulu Bukana. Gerakannya gimana? Artinya? Betul nih. Ya Pak. Kopi saya bener. Mari Bu, silakan dipraktekkan Bu. Silakan dipraktekkan gerakannya gimana? Artinya Itu salib. berarti yang menang sebelah kanan. Ya, hadiahnya kalian. Semuanya beli. Yang hadapi dunia ini, hancurkan semua rintangan menghadang, tegaskan suara hati, kuatkan diri, dan kita bisa. Selama nafasmu belum berhenti, tak ada satupun yang berhak menghakimi. Yakinlah kurangan yang kita miliki bukan akhir dari semua cerita ini. Percayalah, lelah ini sesaat, jangan menyerah untuk meraihnya. Jangan menyerah akan keadaan, kita bisa menaklukkan dan menghadapinya. Berhenti menyalahkan kekurangan kita, tetap terus melangkah, jangan pernah menyerah. Percayalah, lelah ini akan menjadi indah, munculkan kekuatan, semangat yang tertanam. Yakinlah dirimu bagaikan sinar berkilauan.